Eh, pada obrolan saya beberapa waktu yang lalu saya pernah menyinggung bahwa episode ijazah, hiruk pikuk ijazah ini mencapai, kalau ibarat permainan catur itu eh, sudah mencapai tahap ending ya. Tetapi ya ending sendiri dalam permainan catur itu bisa cepat, bisa bisa lama. Seperti misalnya antara eh, Magnus Carlsen melawan Ian Nepomniachtchi 3 tahun yang lalu, itu mencapai eh, langkahnya 136 langkah, dan waktu yang dibutuhkan itu 8 jam untuk satu permainan catur ya. Nah, eh, ending kali ini ternyata juga di luar dugaan saya. Ending ini sepertinya juga eh, tidak akan berlangsung singkat, karena akhirnya Forum Diaspora Indonesia itu eh, tergelitik untuk eh, terlibat dalam eh, ending ini ya, ending eh, soal hiruk pikuk ijazah ini ya. Ya, Forum Diaspora Indonesia sendiri diketuai oleh Chris Komari yang mukim di San Francisco kalau tidak salah ya, dan anggotanya eh, terdiri dari ya diaspora Indonesia yang tersebar di 25 negara, dan mereka sedang mengakses lembaga-lembaga internasional seperti eh, Amnesty Internasional, kemudian Human Rights Watch gitu ya. Ya, hingga nanti barangkali ujungnya di PBB, di mana uh, komisi yang relevan yaitu Komisi Hak Asasi Manusia. PBB pernah merilis perjanjian internasional tahun 68 kalau tidak salah ya, dan Indonesia ikut meratifikasi, ikut menandatangani itu baru tahun 2005, tepatnya 28 Oktober, yang mungkin berbarengan dengan hari Sumpah Pemuda itu ya. Nah, apa namanya kesepakatan internasional untuk perlindungan hak-hak sipil dan politik itu dikenal sebagai ICCPR ya, International Covenant on Civil and Political Right, dan itu negara-negara yang ikut menandatangani ya tidak bisa lepas begitu saja. Mereka terikat dengan perjanjian itu, harus melindungi hak-hak sipil maupun politik. Nah, saya kira kita tidak bisa dengan serta-merta ketika ada warga negara kita yang mencoba mengakses itu, yaitu itu hak sipil maupun hak politik dari warga negara. Bukan berarti mereka tidak menunjukkan jiwa nasionalisme. Nah, ketika mereka menganggap apa yang mereka alami itu di apa namanya merasa terganggu hak-hak sipilnya, ya mau tidak mau mereka mengakses ke dunia internasional, dan ini hak semua orang untuk mengakses itu ya. Jadi sebetulnya itu tidak usah kita nilai terlalu berlebihan bahwa mereka tidak nasionalis dan sebagainya, karena itu semua orang bisa mengakses ke arah sana. Nah, eh, dari situ sebetulnya saya teringat kembali dengan apa yang pernah saya obrolkan beberapa waktu yang lalu. Ini masalah yang sepele, yang sederhana, ketika kemudian kita biarkan berlarut-larut, ya akhirnya
kita sendiri yang menuai apa namanya hasilnya gitu ya, menuai dampaknya ya dari eh, membiarkan hal yang sederhana menjadi berdele-dele. Akhirnya kompleksitas itu ya kita sendiri yang menanggung akibatnya ya. Nah, related to our president position, ya kira-kira peran apa yang bisa diambil oleh Mr. Prabowo sebagai presiden? Apakah membiarkan begitu saja atau apa namanya biarkan itu selesai dengan sendirinya atau bagaimana, ya kita tidak tahu. Itu apa namanya preferensi dari Mr. Prabowo sendiri. Cuma nanti ketika itu dibiarkan begitu saja, dampaknya boleh jadi juga akan ke pemerintahan Mr. Prabowo yang dianggap apa namanya membiarkan hal-hal yang sifatnya sebetulnya bisa diselesaikan itu dibiarkan berlarut-larut begitu ya. Ya, saya kira ini akan menjadi kalkulasi Mr. Prabowo. Apakah bukan berarti cawe-cawe sekali lagi, karena ini wilayah hukum yang sedikit banyak presiden itu bisa menciptakan iklim yang kondusif secara hukum. Artinya kalau kita menggunakan istilah perwayangan, payung tunggul nogo yang menjamin kepastian hukum setiap warga negara itu ketika ditegakkan, maka boleh jadi hal-hal apa namanya kita bisa tidak usah melibatkan dunia internasional dalam persoalan yang sepele ini, sebagaimana diungkapkan oleh Chris Komari sebagai ketua FDI. FDI bukan Foreign Direct Investment ya, tapi Forum Diaspora Indonesia. Itu dia juga mengatakan bahwa sebetulnya ya kita malu dengan soal sepele ini untuk dibawa ke level internasional. Kenapa malu? Ya karena masalahnya sederhana sebetulnya, tetapi kenapa berlarut-larut dan itu kemudian menyangkut quote unquote keselamatan hak-hak sipil yang dialami oleh apa namanya diwakili oleh Dr. Diva dan kawan-kawan. Mereka merasa terancam secara hukum, maka hak mereka untuk mengakses apa namanya lembaga-lembaga internasional untuk melindungi hak-hak hukumnya, hak-hak politiknya maupun hak-hak sipilnya. Jadi kita sebagai ya orang yang tidak terlibat langsung dengan persoalan itu, ya kita tuh tidak usah terlalu berlebihan menilai mereka lebay. Mereka menjalankan apa namanya tugasnya sebagai warga negara. Ketika melihat sesuatu yang menurut mereka harus diluruskan, itu mereka sudah melakukan. Ya persoalan apakah itu kemudian menemui apa namanya aral yang melintang di hadapan mereka, itu mereka saya nilai secara pribadi mereka dengan teguh untuk menghadapi rintangan-rintangan itu. Sebetulnya kita kalau mau berpikir logis itu kita tidak akan apa namanya terlalu ketika kita tidak tahu persis persoalan yang sedang mereka perjuangkan, kita ini pernah saya ungkapkan juga, kita bisa berada pada posisi manapun. Posisi tidak percaya dengan apa yang mereka perjuangkan, it's okay, no problem, tidak masalah. Kita sangat percaya dengan apa yang sedang mereka perjuangkan, itu juga baik. Karena apa? Ujungnya pasti akan clear sepanjang semua organ-organ hukum itu bertindak
apa namanya istilahnya kalau eh, tidak diintervensi politik begitulah, itu pasti akan terbongkar apapun hasilnya ya, baik itu asli baik itu palsu, itu semua akan clear pada waktunya ya. Sehingga ketika Anda sangat percaya kemudian terbukti sebaliknya, ya nggak usah merasa bersalah. Atau sebaliknya, ketika Anda sangat percaya dengan apa yang mereka perjuangkan, kemudian terbukti sebaliknya, ya Anda juga tidak perlu merasa bersalah, as long as kita berpikir logis. Karena kita tidak tahu ya, modal awal kita ya percaya saja atau tidak percaya saja, sambil menunggu secara tidak emosional bahwa seluruh proses itu kita saksikan secara fair gitu ya. Kuncinya adalah fairness. Kalau dalam permainan sepak bola atau permainan catur itu semua tunduk pada aturan, dan aturan itu tidak berat sebelah. Aturan itu berdiri di atas semua masyarakat ya, baik yang apa namanya sedang digugat ataupun yang menggugat. Itu instrumen hukum tidak boleh berat kepada salah satu pihak. Semua sama di depan hukum. Salam konstitusi.